Katulampa, salah satu wilayah di Bogor yang masih termasuk kawasan Bogor Timur. Bendung Katulampa merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang mulai dioperasikan pada tahun 1911. Namun, pembangunannya dimulai pada 1889. Pembangunan Bendung Katulampa dilakukan di masa penjajahan Belanda yang kala itu Insinyur Hendrik van Brien sebagai arsiteknya. Pembangunannya sendiri menghabiskan biaya sekitar 80.000 gulden. Butuh waktu setahun untuk merampungkan bangunan bersejarah ini. Tepatnya dimulai pada 16 April 1911 dan selesai pada Oktober 1912. Bendungan Katulampa dijadikan sebagai peringatan dini atas air yang mengalir ke Jakarta. Namun, bendungan ini juga dijadikan sebagai tempat penghubung antar warga dan irigasi warga. Ada peristiwa besar yang melatar belakangi pembuatan Bendung Katulampa ini, yakni banjir besar yang melanda Jakarta pada tahun 1872. Banjir saat itu dikabarkan membuat daerah elit Harmoni ikut terendam air luapan Sungai Ciliwung, sehingga Bendungan Katulampa sering dijadikan kambing hitam jika terjadinya banjir di ibu kota. Bendungan ini sebenarnya dibuat dengan tujuan sebagai irigasi pertanian seluas 5.000 hektar di sekitar Katulampa dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan banjir di ibu kota. Justru melalui pemantauan ketinggian air di bendung ini bisa menjadi sistem peringatan jika akan terjadi banjir di Jakarta. Bukan hanya untuk memperingati banjir yang ada di Bogor, namun juga bagi warga ibu kota. Dengan kejadian tersebut, pemerintah Belanda membuat inisiatif membangun bendungan yang sekaligus sebagai peringatan. Tapi sayangnya, fungsi irigasi Bendung Katulampa bisa dikatakan sudah berakhir akibat punahnya area persawahan di Bogor dan di Jakarta. Nama saya Hadi Budi Hartono. Ini sebagai apa, Pak? Saya sebagai petugas Bendung Katulampa. Sudah berapa lama Bapak menjadi petugas Bendungan Katulampa? Alhamdulillah saya masih baru. Waktu itu pertama masuk saya di tahun 2009. Mungkin di tahun 2023 ini udah masuk ke 14 tahun lagi. 14 tahun. Iya. Cukup lama juga ya, Pak? Alhamdulillah. Nah, sebagai petugas Bendungan Katulampa, sebetulnya apa aja sih, Pak, tugas-tugasnya yang Bapak kerjain? Nah, yang paling utama tugas kami yaitu sebagai petugas Bendung Katulampa memantau, mencatat dan melaporkan. Itu yang paling utama tuh. Ya. Ya, memantau apa? Memantau tinggi muka air. Mencatat, lalu kita catat tinggi muka airnya. Yang ketiga melaporkan, kita laporkan tuh tinggi muka airnya berapa dengan status siaga atau normal dan cuacanya seperti apa, kita laporkan tuh ke pusat. Nah, selain itu juga ada tugas-tugas tambahan. Salah satunya yaitu seperti pengurasan sedimen, pelumasan pintu air atau pelumasan pintu pengurasnya, terus apalagi babadan rumput, terus apalagi sih, terus kosrekan, banyak sih ya, terkait dengan menjaga kebersihan. Intinya sih gitu, menjaga kebersihan dan lingkungan di area Bendung Katulampa sampai ke area irigasinya. Oh. Kalau untuk indikator siaga itu dianggap berapa ya, Pak? Kalau untuk indikator siaga, level siaga di Bendung Katulampa ya terkait dengan debit muka air di Sungai Ciliwung ini ada 4 level kan itu, Pak. Ada 4 level. Pertama mungkin dari status normal ya. Normal itu kan dari 0 sampai dengan 50. Lalu 60 sampai 80 itu siaga 4. 90 sampai 150 siaga 3. 150 sampai 200 siaga 2. Di atas 200 cm itu masuk ke siaga 1.
Nah itu yang paling bahaya itu siaga 1. Untuk untuk sistem tugas yang tadi Bapak kasih tahu ke kami, ada berapa petugas sih Pak yang menjaga bendungan Katulampa? Kalau untuk petugasnya sendiri kita kita kan ada kolaborasi ya. Intinya sih yang utama itu dari PSDA ya, dari Dinas PSDA, dan kebetulan kita ini kan di UPTD PSDA wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Bogor itu kita ada 1, 2, 3, 4 orang. 4 orang di Bendung Katulampa ini. 1 PNS, 3 honorer. Nah. Dan selain itu ada juga petugas tambahan. Petugas tambahannya itu dari DKI, dari PU DKI. Ya, itu ada 3 orang. Jadi diperbantukan di Bendung Katulampa terkait dengan tugas-tugas dan informasinya tadi. Oh iya Pak. Ya. Terus untuk saat ini kan yang kita tahu curah hujan lagi tinggi-tingginya nih. Iya. Apa ada teknologi apa untuk meminimalisir bencana banjir? Ada teknologi nggak Pak untuk meminimalisir? Kalau untuk teknologi mungkin arahnya itu lebih ke dari segi pemantauan ya, karena kalau untuk pencegahan itu kan kalau dari teknologi agak belum ada lah ya, katakanlah belum ada. Yang ada saat ini kan dari segi pemantauan aja, yaitu dibantu dengan CCTV dan lainnya. Kalau untuk penanganan banjirnya tersendiri belum ada. Paling kita masih mengandalkan ya istilahnya tenaga manusia lah ya. Terus kita melakukan himbauan juga kepada warga masyarakat khususnya yang berada di kawasan bantaran Kali Ciliwung ini. Biasanya paling masih seperti itu aja. Apa alasan Bapak selama tadi 14 tahun Yeah. masih mengabdi sebagai petugas bendungan Katulampa hingga saat ini? Ya alasannya kan kita kalau kerja itu kan nggak cuma cari duit ya. Ya. Kalau menurut pandangan saya, jadi selain di sini itu kan istilahnya mengabdi lah ya bahasanya tuh, jadi harus ada ikhlasnya, nilainya gitu loh, nilainya yang bikin saya bertahan tuh nilainya. Nilai meski memang sih ya yang namanya upah itu kan nggak akan ada cukupnya mau berapapun juga. Yang penting bagi saya itu adalah nilainya. Terus saya juga di sini itu enaknya adalah kita bersentuhan langsung dengan masyarakat juga. Sosialisasi. Kita juga kan membantu masyarakat, taruhlah orang-orang yang ada di wilayah irigasinya itu masih membutuhkan air atau sawah-sawahnya itu kan kita sebagai petugas ini kan membantu juga gitu. Berapa liter kubik yang mereka butuhkan gitu airnya, kebutuhannya itu. Nah, kita kan dari situ kita ikut membantu mereka. Bisa dijelaskan nggak Pak? Ini itu apa? Ini bisa dikatakan ini adalah papan informasi ya kalau dari ininya. Nah di sini juga ada selain ya yang tadi saya jelaskan itu yang status siaga itu tingkat siaga banjirnya itu kan. Nah yang ini untuk Katulampa nih. Dia kan tuh siaga 1 ada di lebih dari 200 cm, siaga 2 150 sampai 200 cm, siaga 3, siaga 4. Ini untuk Katulampa. Yang ini untuk pos Batu Belah. Ini Sungai Cisadane. Yang ini untuk Angke Hulu nih, di Kali Angke, yang ini Kali Pesanggerahan. Jadi di sini ada juga nih peta lokasi pos pemantauan banjir dan tingkat siaga. Nah, yang merah-merah inilah pos-posnya nih. Yang merah-merah ini. Kalau untuk yang sebelah sini Pak? Nah, kalau untuk yang ini adalah rencana pembangunan bendungan ya, 2 bendungan yang dicanangkan pada saat itu. Mungkin sekarang jabatannya itu udah jadi RI 1 ya, Pak Jokowi kan ya waktu itu. Beliau rapat di Bendung Katulampa dengan beberapa gubernur lainnya. Nggak cuma gubernur aja sih waktu itu kan, memang beliau masih gubernur dengan wali kota Depok, Bogor, terus Jabar. Itu merencanakan pembangunan 2 bendungan untuk antisipasi banjir di Sungai Ciliwung. Yang pertama itu kan bendungan Ciawi, yang kedua Sukamahi. Nah ini rencananya mungkin yang sekarang sudah diresmikan kemarin kan beberapa waktu lalu udah diresmikan sama beliau kan. Nah inilah peta rencananya tuh di sini. Ada kita juga punya gitu sih.
Nah, kalau yang tadi itu kantor Satpol. Nah, kalau sekarang kita ada di pos bendungnya atau pos pemantauan tinggi muka air. Oh. Inilah posnya. Yang tadi saya jelaskan ada ini ada itu. Nah, nanti kita jelaskan di dalam aja ya. Oke, ayo mari kita. Nah, kalau untuk saat ini sih teknologi yang ada ya cuman ini kita dibantu dengan CCTV aja untuk memantau tinggi muka airnya kan. Di sini kan kelihatan tuh ya 50, 60, 150, 200, 250. Itu kelihatan di sini. Nah, untuk sejarah Bendung Katulampa ini sejarah singkat Bendung Katulampa ini Bendung Katulampa direncanakan pada tahun 1889. Lalu selesai dibangun itu tahun 1911, di mana proyeknya ini dipantau atau diawasi oleh tuan tanah pada zaman Hindia Belanda, masih pemerintahan Hindia Belanda. Oleh Tuan Prekis kalau nggak salah. Nah, kalau yang ini untuk curah hujan ini kalau nggak salah ada tuh kan ada TMA sama curah hujan. Terus ini peta ranting dinas, ini ranting peta lama banget ini kalau ini. Selesai di tahun 1911. Yang dimana tujuan pembangunannya itu adalah untuk menaikkan elevasi muka air Sungai Ciliwung untuk kebutuhan irigasi. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan juga, yang irigasi itu kan ada di sebelah kanan ya, arah air. Arah air kan ke hilir. Itu dari Rupa Hilir itu kalau kita berdiri, jadi si bangunan irigasinya ada di kanan. Nah, itulah tujuan untuk dibangunnya Bendung Katulampa ini. Yang satu untuk irigasi, kedua untuk kebutuhan air baku. Yang paling utamanya itu adalah untuk pos pantau elevasi air gitu, pos pantau bila mana tinggi atau banjir kan. Kalau apalagi sekarang ya fungsinya itu sebagai warning system ya. Katulampa ini sebagai acuan utama nih sekarang itu untuk banjir Jakarta tuh. Iya. Kalau sekarang ya di tahun-tahun ini. Kalau ke sebelah sini, ini di sini juga ada beberapa ini sih ya. Sejarah ya. Sejarah foto. Nah, di sini juga kan ada terpampang nih sejarah Ciliwung meluap di Harmoni ini kan zaman dulu banget ini. Kelihatan banget dari sini. Sejarah-sejarahnya ya, Pak. Iya, sejarah. Kalau terakhir dibangun itu dulu itu kan masih jembatannya aja kayu ya. Waktu zaman saya masih kecil itu kan. Kebetulan kan saya lahir di sini juga. Jadi bangunan utamanya tuh yang batunya tuh mulus-mulus kan. Bangunan utamanya tuh di bangunan bendung ini tuh kalau yang batunya mulus-mulus itu bangunan zaman Hindia Belanda. Nah, pada tahun 2005 apa 6 gitu ya. Ada tuh dilakukanlah renovasi atau mungkin apapun itu bahasanya, yang jelas ada lagi pembangunan tambahan. Yaitu menaikkan jembatannya, dinaiki. Nah, yang dulunya jembatannya kayu, dulu kan masih terkenalnya ini di waktu saya zaman kecil tuh jembatan gantung disebutnya. Gantung. Karena jembatannya memang menggantung dulu tuh. Nah, kalau untuk ini adalah alat radio komunikasi nih. Kalau ini sama ini Untuk melaporkan ke pusat. Yang tadi 3 tugas itu kan mencatat. Nah, kita mantau nih. Terus saya masuk ke dalam, bisa catat tinggi muka air berapa. Terus saya laporkan ke pusat. Kalau sekarang sih nggak terlalu mengandalkan radio ini juga. Sekarang itu kan ada grup wifi, grup WhatsApp. Grup WhatsApp. Sekarang pakai WhatsApp. Jadi lebih cepat ya untuk menyebarkan informasi. Jadi masih kalau kita jalan tuh goyang dia. Jembatannya kayu, lebar sekitar 2 meter itu. Kalau kita jalan itu kalau lebih dari 10 orang dia goyang. Tapi kalau motor bisa yang waktu bisa, dulu? dari zaman dulu aja udah bisa. Cuman kan kendalanya ya itu tadi, bahaya. Kayunya. Yeah. Kalau dulu itu kayu bawaannya itu asli masih bagus banget. Masih kokoh. Tapi pada saat itu dirubahlah dengan kayu yang sekarang nggak nyampe sebulan aja udah rusak lagi. Dan akhirnya digantilah dengan jembatan beton yang saat ini nih. Tahun 2000
Sekitar di tahun 2000-an lah kurang lebih. Itu ada renovasi ulang. Tapi dari abang selama kerja di sini udah ada sempat ada bencana-bencana yang apa ya bahasanya? Kalau untuk bicara tentang kerusakan di bendung ini, kerusakannya sampai saat ini belum ada sih. Alhamdulillah. Masih kokoh sampai saat ini. Adapun bencana ya, kalau terkait dengan bencana biasanya adanya di musim penghujan seperti saat ini. Ketika BMKG sudah menginformasikan kepada kita sebagai petugas, hati-hati di bulan misal taruhlah di bulan Februari akan ada hujan ekstrim. Misalkan dari Bogor Kabupaten, pokoknya wilayah Jawa Barat khususnya Bogor ke Depok Jakarta itu akan hujan deras gitu, ekstrim. Itu jadi bahaya juga, akan ada peningkatan muka air atau terjadinya banjir. Karena apa? Sungai Ciliwung itu faktor-faktor yang penyebab banjirnya itu nggak cuma sampah, nggak cuma apa, tapi memang dilihat dari idealnya saja sebenarnya sebagai sungai itu kurang ideal. Karena apa? Satu, banyaknya perubahan atau perubahan apa ya, lahan terbuka hijau menjadi tertutup. Dalam artian tertutup itu adalah pembangunan. Jadi yang tadinya banyak pohon masih ada, istilahnya resapan, area resapannya itu dulu masih banyak, tapi kalau sekarang kan makin kesini banyak orang yang membangun rumah dan lain-lain atau resort dan sebagainya, itu kita nggak tahu. Karena dari zaman dulunya saja area puncak itu kan belum perkebunan kayak itu. Setahu saya sejarahnya Sungai Ciliwung ini kan hulunya di puncak ya. Nah dulu itu puncak itu bukan kebun teh. Kalau sekarang kan kebun teh ya. Kebun teh. Dulu itu bukan kebun teh, masih hutan biasa aja gitu. Nah lalu ada rencana lah dibangunlah perkebunan teh. Lalu solusinya apa untuk mengurangi airnya nih, limpas airnya? Karena secara otomatis infiltrasi tidak akan maksimal karena daya resap pohon itu kan beda-beda daya resapnya. Kalau kebun teh kan ya air nggak akan sebanyak itu terserap gitu. Lalu dibangunlah kanal barat dulu itu untuk antisipasi perkebunan teh itu limpas airnya. Karena setahu saya setelah saya lihat-lihat gitu ya, sampai saya lakukan studi secara pribadi gitu sebagai petugas, Sungai Ciliwung itu dari hulunya justru lebar, tapi ke hilirnya malah menyempit. Dan bahkan saya sampai saat ini bingung, hilirnya itu sebenarnya di mana sih muara sungainya Ciliwung itu? Nah, disinilah tempat biasanya kita sebagai petugas memantau tinggi muka air secara manual. Sebelum ada CCTV, kita ke sini jalan, mau jam berapapun kita pasti jalan ke sini, kita lihat berapa sih tinggi muka air yang sekarang lagi mengalir ke Jakarta tuh, yang melimpasnya tuh. Untuk melihatnya itu ada waktunya nggak Pak? Setiap berapa jam sekali atau berapa hari sekali gitu? Kalau untuk pemantauannya tersendiri kita lakukan per satu jam sekali, per jam, 1 jam sekali. Dan ada juga situasional bila mana terjadinya peningkatan ya level muka air, kita nggak harus 1 jam sekali. Di saat air mulai meningkat ya saat itu kita langsung pantau juga. Berapa sih debit atau tinggi muka air maksimumnya tuh berapa sih? Berarti tergantung ya Pak ya? Iya, jadi lebih ke situasional juga sih ya. Cuman umumnya per 1 jam kita catat. Kalau untuk CCTV-nya ditaruh di mana ya Pak? CCTV-nya Oh itu yang di sana ya? karena nyorot ke sini langsung. Oh iya. Nah kalau untuk yang ini nih salah satu tugas kita sebagai petugas di Bendung Katulampa, yaitu yang tadi saya bilang salah satu tugasnya adalah pelumasan. Apa yang kita lumasi? Ini nih uril yang kita lumasi. Jadi kalau ini udah kita lumasi dan ini kan bisa menjaga kebersihannya ya. Jadi ke kualitas si urilnya itu jadi bagus. Jadi kalau kita mau mengoperasikan buka tutup atau pengurasan itu akan maksimal. Jadi nggak macet-macet gitu. Ini disebut bangunan ini disebut pintu penguras. Pintu penguras bendungannya. Pintu penguras yaitu untuk menguras sedimen yang ada di depan tuh seperti itu tuh. Contohnya nanti ini dibuka nih supaya menguras sedimen yang ada di depan sana. Gitu.
Kalau yang ini disebut pintu intake irigasi, di mana di Bendung Katulampa ini ada 5 pintu intake irigasi. Pintu intake irigasi fungsinya untuk apa? Untuk mengatur debit air atau tinggi muka air yang masuk ke irigasinya. Jadi berapa kebutuhannya yang tadi saya bilang itu kan berapa liter per detik yang dibutuhkan oleh masyarakat atau petani. Nah disinilah kita aturnya. Gitu. Untuk perawatannya tersendiri kita lakukan paling minimal itu maksimum itu 1 minggu sekali kita lakukan pembersihan dan pelumasan. Sama seperti pintu penguras tadi. Ya minimal seminggu itu sekali kita udah bersihkan supaya menjaga kualitas ya. Ujungnya itu dia di Manggarai. Setelah di Manggarainya itu, nah ini kemana nih air? Udah nggak ada lagi tuh aliran yang sebesar kalinya tuh. Ini dari situ tuh udah nggak jelas lagi sih. Kita mah nggak bisa mencegah ya bang. Meminimalisir bisa. Meminimalisir. Jadi bedanya Ciliwung dengan Cisadane itu udah jelas. Kalau Cisadane kan ada muaranya, dia langsung masuk ke dari Bogor, kabupaten, kota, kabupaten Bogor lagi, Tangerang kan sana sampai pintu 10 terus ke sana lagi sampai ke laut. Tapi kalau untuk Ciliwung ini kan dari pintu air Manggarai, nah dari situ udah dibagi. Kita nggak tahu hilirnya ada di mana. Hilir yang sebenarnya itu ada di mana. Udah gitu kan areanya menyempit pula, nggak ada resapan sama sekali. Itulah salah satu penyebabnya istilahnya banjir di Kali Ciliwung ini nggak beres-beres tuh ya itu nggak akan beres-beres karena dari ininya aja udah nggak ideal, setengahnya aja udah